Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andrea Merani, perwakilan dari kelompok 6 kelas C4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika terhadap aktivitas manusia di sosial media yang akan dipaparkan oleh Nur Hasanah. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang etika. Yang pertama ada pengertian etika, dan yang kedua permasalahan etika dalam bersosial media, dan yang terakhir ada metode penyelesaian masalah beretika dalam sosial media. Nah, untuk pengertian etika yaitu suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Penyalahgunaan sosial media itu termasuk masalah dalam bentuk beretika dalam sosial media itu sendiri ya. Kita ambil contoh bullying dan saling berargumen. Apa sih itu bullying? Bullying atau perundungan atau pengintimidasian merupakan kegiatan yang bersifat kekerasan yang bisa berupa ancaman, pengintimidasian, penghinaan, dan lain-lain. Atau sekarang sudah berbagai bentuk ya, termasuk bullying itu sendiri seperti body shaming ataupun penghinaan secara verbal lainnya ya. Nah, itu juga udah termasuk dalam bentuk bullying yang seharusnya tidak kita lakukan ya. Beradu argumen atau dikenal dengan sebutan war, yaitu saling bertentangan pendapat satu individu dengan individu lain atau bahkan kelompok dengan kelompok lagi sehingga menimbulkan pertikaian. Nah, di sini memanglah sosial media itu dibuat untuk berbebas pendapat ya, tapi di sini kita tidak boleh lupa bahwa bebas berpendapat itu bukan berarti tidak beretika ya. Jadi kita harus tetap mengedepankan etika-etika yang seharusnya kita terapkan di sosial media maupun di dunia nyata. Adapun contoh-contoh bentuk bullying pada sosial media. Nah, ini sebenarnya kalau yang digambar ini yang kayak bullying secara sosial, fisik, atau verbal itu bentuk-bentuk dari bullying itu sendiri ya. Sedangkan yang kita bahas di sini itu adalah pada sosial medianya atau yang kita kenal sebagai cyberbullying. Nah, di sini pun ada contoh bentuk-bentuk cyberbullying yang sekarang marak terjadi ya. Yang ini gambar di atas merupakan contoh cyberbullying pada kalangan artis yang memang menjadi sasaran utama para netizen atau lebih dikenal dengan haters. Kegiatan tersebut tentu saja meresahkan karena dampak dari cyberbullying itu sendiri bisa menyebabkan ketidakpercayaan diri pada pihak yang terbully, dan yang paling fatal itu bisa menyebabkan depresi. Nah, ini yang paling fatal itu depresi ya, karena ketika seseorang udah merasa tidak percaya diri atau depresi, itu sangat sulit sekali ya untuk mengembalikan kepercayaan diri itu sendiri, apalagi kepada jika bully itu ditujukan kepada anak-anak remaja yang artis-artis masih remaja kayak gitu. Itu fatal banget sih. Jadi disinilah kebijakan kita dalam bersosial media itu dituntut. Yang lebih pentingnya adalah etikanya dalam bersosial media itu sendiri. Nah, dan yang terakhir ada metode penyelesaian masalah beretika pada sosial media. Yang pertama, menggunakan sosial media dengan bijak tentu ya. Kita itu jadi sebelum buat sosial media itu kita tahu tujuan kita membuat sosial media itu untuk apa. Kalau semisal tujuan kita untuk bully atau bikin fake account kayak gitu, udahlah mending jangan ya, dikurangi dari sekarang. Terus yang kedua ada selalu berpikir positif. Jadi kita itu jika kita udah berpikiran positif, jadi apapun yang orang lain lakukan itu pasti kita memikirkan kebaikannya dari orang itu. Jadi tidak melulu melihat seseorang itu dari sisi keburukannya. Dan yang ketiga, bayangkan jika itu terjadi pada diri kita sendiri. Nah, kita itu harus bisa memposisikan diri kita sebagaimana jika kita menjadi orang
yang mau kita bully. Bayangkan, atau itu mungkin terjadi pada saudara kita, pada orang-orang yang kita cintai. Apa yang kita rasakan jika hal itu menimpa mereka? Pasti tidak suka. Nah, berarti kita jangan melakukan hal yang seperti itu. Dan yang keempat ada biasakan berpikir sebelum bertindak. Tentu jelas di sini kebijakan kita dituntut ya, ini mirip-mirip sama yang selalu berpikir positif gitu. Jadi kita harus ya berpikir sebelum bertindak gitu. Kenapa harus berpikir? Supaya tadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Dan yang terakhir ada ingat akan Tuhan. Jelas di sini ketaatan kita kepada Tuhan itu akan menjadi benteng atau tameng kita untuk tidak melakukan hal-hal seperti cyberbullying. Cukup sekian penjelasan dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.